Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk mahasiswa Unsia yang cerdas, pinter, ya, dan juga rajin, ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita ya dengan materi evaluasi performansi daripada channel coding, ya. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, channel coding ini yang kemarin kita bahas ya dalam pertemuan sebelumnya. Ini adalah sebagai suatu teknik atau metode ya kan untuk mengirimkan data kepada dari transmitter ke receiver atau ke user ya kan dengan cara di encoding ya, di encoding ya oleh transmitter, kemudian didekode oleh user atau receiver. Berarti data yang kita kirimkan dari transmitter ke user itu tidak serta-merta data ya kan seperti biasa, tapi data yang sudah di-encoding, di-encode ya, disandikan dan dikirimkan kepada user ya kan untuk diterjemahkan atau di decoding. Nah, pengiriman data yang tersandikan sampai data itu diterjemahkan itu melewati yang namanya medium. Nah, medium ini saudara-saudara ya kan sifatnya adalah statistik dan probabilistik ya, karena medium itu bisa jadi adalah medium itu adalah itu medium transmisi ya, tergantung dari transmisi ya. Bisa jadi adalah kabel ya, kabel AWG, kabel RJ ya, RJ45 ya kan. Kabel kemudian juga kabel koaksial ya. Kemudian juga menggunakan teknologi wireless ya kan. Wireless dari transmitter ke receiver ya kan, dia melewati medium propagasi ya. Bahkan juga fiber optik ya. Fiber optik menggunakan dari laser atau dioda ya kan, transmitter melewati serat optik sampai ke di receiver. Atau juga menggunakan teknologi LiFi ya, live fidelity yang menggunakan pancaran ya itu sinar daripada cahaya LED yang akan diterima oleh penerima. Nah, medium-medium daripada transmisi ya tempat berjalannya gelombang elektromagnetik tadi itu saudara-saudara dari semua media itu berpengaruh kepada transmisi data yang dikirimkan melalui cara tersandikan tadi itu. Sehingga apa saudara-saudara? Data itu ya kan mengalami yang namanya kesalahan. Ya, data itu mengalami kesalahan. Nah, tingkat kesalahan data itu ya kan diukur dengan yang namanya performansi BER ya, bit error rate ya, BER. Kalau dalam jaringan itu Anda namakan sebagai itu error ya. Di dalam jaringan kalau Anda ngeping ya kan itu kan ada error. Nah, bit error itu saudara-saudara merupakan parameter ya, parameter ya kan data yang hilang atau data yang rusak. Nah, parameter data yang hilang dan rusak ini saudara-saudara merupakan konsekuensi daripada data itu tersandikan dan diterjemahkan dari transmitter ke user atau juga receiver. Konsekuensi ya. Kenapa demikian? Karena gelombang elektromagnetik ini merambat di dalam medium. Yang medium itu sifatnya adalah bisa jadi adalah merugikan ya. Karena medium tadi saya sebutkan bersifat random dan probabilistik ya. Fenomena-fenomena yang terjadi di dalam medium transmisi itu bersifat merugikan. Tidak ada yang sempurna ya. Di alam semesta ini tidak ada medium atau penghantar yang sempurna. Tapi medium tadi itu membantu dengan ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan itu saudara-saudara ya di dalam ilmu coding ya kan dinamakan sebagai itu diakumulasi dengan parameter yang namanya bit error rate ya. Jadi tingkat kesalahan bit yang dikirimkan dari transmitter ke receiver melalui cara tersandikan dan diterjemahkan, encoding dan decoding. Nah, bit error rate ini bisa kita artikan sebagai gitu kan tingkat kesalahan bit ya dibandingkan dengan itu jumlah bit yang dikirimkan ya. Jadi perbandingan antara bit yang salah dengan bit yang diterima ya, atau total mohon maaf dengan total bit yang ditransmisikan ya. Jadi kalau itu ada misalkan ya itu bit error rate ya, ini satu di sini ya, BER ya kan 10 pangkat minus 9. Apa artinya ini saudara-saudara? Apa artinya ini ya, 10 pangkat 9 itu kalau kita terjemahkan adalah dia adalah satu
Kalau kita terjemahkan ya di dalam apa itu di dalam ini ya. Kalau kita terjemahkan ya kan, itu kan sama dengan ya kan, sama dengan berapa? Saudara-saudara. Halo? Sama dengan berapa? Ada yang tahu? 0,00009. Nah, gini kan. Jadi pengertian daripada bit error rate 10 pangkat minus 9 itu adalah 1/10 pangkat 9. 1 bit di antara data yang dikirimkan 1 giga, ada 1 bit yang error. Nah, itu pengertiannya. Ya. Paham ya kira-kira ya? Betul kan? 10 pangkat minus 9 itu sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 9. Betul nggak? Halo? Ada yang masih ingat matematika? Ada yang masih ingat? 10 pangkat 9 ini artinya adalah 1 dibagi 10 pangkat 9. Betul nggak? Ada yang nggak setuju? Nah, Betul, Pak. betul kan? Nah, betul kan? Berarti pengertian bit error rate 10 pangkat minus 9 itu adalah 1 bit itu mengalami error dari 1 gigabit yang ditransmisikan. Betul kan? 1 giga itu 10 pangkat 9 ya? Betul kan? Betul ya? Nah, oke, saya ulangi lagi biar jelas. Kalau ada bit error rate 10 pangkat 6, 10 pangkat minus 6, apa artinya? Ya. Apa artinya? 1 bit per 1 mega ya, Pak. Iya, tepat sekali, pinter sekali. Nah, itu artinya. Ya. Jadi saudara-saudara, bit error rate ini menunjukkan parameter daripada tingkat kesalahan. Berarti kalau ada 1 bit error, kira-kira jaringan komunikasi, jaringan komputer bisa nyambung nggak kira-kira? Kira-kira kalau ada 1 bit aja yang error, menurut Anda secara itu pengalaman? Tidak apa-apa, ya. Yang masalah itu gitu kan, yang jadi masalah itu kalau misalkan ini adalah 10 pangkat 1. 10 pangkat minus 1. Berarti apa itu? Bitnya banyak yang error, ya. Ada ngirim 10 gitu kan, ngirim 10, 1/10 data itu error. Nah, itu bahaya, ya. Jadi perbandingan bit error itu saudara-saudara menunjukkan perbandingan itu kan data yang error dibandingkan data yang benar. Nah, gitu ya. Jadi kalau 10 pangkat minus 6, ya, berarti kan 1 di antara 1 juta data. Berarti kan masih komputer masih bisa membaca, ya. Kalau 10 pangkat minus 9 bagus lagi, ya. Di antara 1 giga hanya 1 bit yang error. Berarti komputer masih bisa, ibaratnya Anda kalau kirim gambar ya, gambarnya itu ya nggak terlalu blur, ya, kirim dari WA gitu kan, atau kirim dari transmitter ke receiver ya kan, dari server ke user, nah, itu tidak terjadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau ini jadi masalah ini, ya. 1 di antara 10 bit ya kan itu error. Nah, itu jadi masalah, ya. Jadi bit error ini saudara-saudara semakin orde minusnya semakin besar berarti semakin bagaimana? Semakin bagaimana? Makin kecil, Pak. Semakin kecil tingkat kesalahannya, betul. Semakin kecil. Nah, tingkat kesalahannya. Nah, inilah ya kan yang mau kita betul pelajari hari ini, ya. Jadi bit itu kalau semakin kecil errornya gitu kan, semakin tidak jadi masalah bagi komputer, ya, seperti itu. Ya, ini. Lihat ya. Kelihatan? Nah, ini. Jadi yang mau kita cari yang mana? Yang kita mau cari adalah yang ini nih. Bit error rate yang kecil. 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus, ya aktualnya sampai 10 pangkat minus 12. Ya, aktualnya di sini secara pengukuran. Nah, ini ya. Jadi bit yang dikirimkan itu melalui cara tersandikan dengan coding ya, itu kecil kesalahannya. Ya, waktu diterima oleh user. Nah, paham kira-kira saudara-saudara ya? Paham? Halo? Ada yang perlu dijelaskan lagi? Halo? 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 Ya, Pak. Paham kira-kira ya? Oke, ya.
Nah, inilah saudara-saudara, waktu Anda belajar jaringan komputer, Anda hanya bicara paket error. Ya. Jadi bit error rate itu merupakan ilmu fisiknya di dalam ilmu telekomunikasi data. Komunikasi data itu secara elektronik dinamakan bit error rate. Tapi secara jaringan itu menjadi paket error. Ya, waktu Anda itu menggunakan simulator-simulator jaring itu seperti Wireshark ya, atau menggunakan paket tracer ya kan, itu yang diukur adalah paket error atau reception rate ya, reception rate itu. Jadi sama, basisnya adalah tetap dari sini, dari bit error rate ya kan. Karena bit error itu adalah aktual sebenarnya ya. Anda ngirimkan data ya kan, bit ya, data biner ya kan, 0101 gitu kan, 1 giga. 1 giga itu dikirimkan dengan cara disandikan ya. Disandikan dengan metode turbo coding ya, menggunakan metode Huffman kemarin ya, metode itu ortogonal frequency division multiplexing ya kan, OFDM ya, TDM ya, time division multiplexing ya kan, atau juga CDMA kan, code division multiple access ya kan. Itu semua ujung-ujungnya data yang dikirimkan dengan cara terenkapsulasi atau tersandikan. Ya, dikirimkan oleh transmitter ya melalui medium ya, boleh kabel, boleh koaksial, boleh katakanlah wireless, boleh fiber optik, boleh dari satelit ya. Nah, data-data yang dikirimkan ini pasti ada yang salah. Data-data yang salah itu wajar. Nah, cuma kesalahannya adalah harus kita cari kesalahan yang paling kecil. Nah, kesalahan yang paling kecil itu adalah dalam standarnya adalah ya kan, ya kira-kira ya kan antara 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 12 ya, atau juga ya secara teoretikal ya kan bisa sampai 10 pangkat minus 15 ya, seperti itu ya. Paham ya kira-kira saudara ya? Oke. Selanjutnya saudara-saudara ada lagi selain daripada bit error rate, yakni signal to noise ratio. Signal to noise ratio ini ya kan, karena data itu dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik ya dalam bentuk biner ya, yang tersandikan, data itu dikirimkan dalam bentuk kekuatan sinyal oleh penerima. Nah, kekuatan sinyal ini saudara-saudara, ya kan, waktunya dari transmitter sampai ke receiver, kekuatan sinyal ini ya kan, itu bercampur dengan yang namanya noise atau gangguan atau derau. Noise atau gangguan ini saudara-saudara terakumulasi dari transmitter ke receiver. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu kan dalam berbagai mediumnya merambat. Di kabel merambat di kabel. Di koaksial merambat di koaksial. Di fiber optik merambat dari transmitter laser ke fotodioda, juga merambat di medium fiber optik. Di satelit, dari satelit pemancar satelit sampai ke bumi ya, penerima apalagi seperti itu merambat ya. Nah, perambatan sinyal ini saudara-saudara ya kan, itu adalah berinteraksi dengan medium. Sehingga apa? Sehingga gelombang elektromagnetik atau frekuensi karier itu juga membawa noise. Nah, noise itu dari mana? Noise itu adalah gangguan. Gangguan medium kepada sinyal yang merambat. Nah, itu diukur. Nah, karena ini signal to noise ratio, sesuai dengan definisinya, perbandingan antara sinyal dengan noise, maka apa saudara-saudara yang kita inginkan? Kuat mana yang diterima seharusnya? Sinyalnya atau noise-nya? Saya tanya kepada Anda. Halo? Sinyalnya, Pak. Nah, sinyalnya. Berarti kalau sinyalnya semakin tinggi, noise-nya semakin rendah. Gimana? Semakin rendah. Ya, idealnya seperti itu, tapi tidak terjadi ya, karena nggak mungkin ya, karena semua medium-medium yang disebutkan tadi itu juga bersifat merugikan kepada propagasi gelombang elektromagnetik yang membawa sinyal dari transmitter ke receiver atau juga dari jaringan akses ke dalam ke user atau dari server ke user. Nah, saudara-saudara, performansi ini dinamakan sebagai signal to noise ratio atau boleh juga dinamakan SNIR ya, misal ya, SNIR, signal to noise and interference ratio ya. Jadi perbandingan antara sinyal dengan noise-nya dalam skala 10 log 10 ya. 10 log 10 ini ya, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, hubungan apa antara kekuatan sinyal ya yang diterima oleh user ya dengan
itu bit error rate. Hubungannya adalah error function, ya. Error function ya kan seperti ini. Ya, error function gitu kan. EP ini aneh ya, itu simbol elektrik ya, electrical symbol ya kan. Ya, kemudian dibagi dengan NO ya, dibagi dengan data yang dikirimkan ya. Jadi EB dibagi dengan NO ya kan sama dengan SNIR dibagi dengan SPER ya. Sehingga apa? Sehingga bit error rate tadi ya yang kita sebutkan itu juga terkait dengan kekuatan sinyal. Kalau kekuatan sinyal tinggi berarti noise-nya rendah. Kalau noise-nya rendah berarti data yang hilang itu juga rendah. Nah, logikanya seperti itu ya. Kekuatan sinyal tinggi, noise-nya rendah, berarti data yang hilang akibat noise itu juga rendah. Sehingga apa? Sehingga bit error itu memiliki korelasi dengan yang namanya itu SNIR, ya, signal to noise and interference ratio. Nah, ini ya. Ini adalah itu perumusan matematikanya ya. Perumusan matematikanya ya kan seperti ini. Ya, inilah saudara-saudara itu yang mau saya ajarkan kepada hari ini kan bahwa kekuatan sinyal itu berpengaruh juga kepada kualitas data. Jadi data itu yang dikirimkan juga terpengaruh oleh ya kan oleh proses transmisi dari transmitter ke user seperti itu. Ya, dengan dua parameter ini kan bit error rate ya kan dan SNIR gitu kan, signal to noise and interference ratio gitu kan. Maka kita sebagai katakanlah sebagai engineer ya, engineer yang merancang atau juga merancang transmisi data gitu kan harus juga mengetahui performansinya ya. Nah, tentu kalau dalam itu eksperimen ya kan cara kita mengukur bit error rate ya kan, dan SNIR ini sudah banyak sekali alat-alatnya ya kan. Ada bare meter, bare tester ya kan, ada SNR meter ya kan. Itu semua sudah ada alatnya semua ya. Alat-alatnya sudah ada semua sehingga itu orang-orang di lapangan ya kan waktu riset jaringan ya baik itu jaringan itu FO fiber optik, wireless ataupun juga itu satelit ya kan atau juga bawah laut ya kan itu harus punya yang namanya bare tester ini atau juga SNR ini untuk mengukur ya kan. Yang berbahaya itu adalah kalau sinyalnya rendah, noise-nya tinggi. Kalau noise-nya tinggi ya kemudian sinyalnya rendah, apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Ya, berarti nanti datanya banyak yang loss, datanya banyak yang rusak. Kalau data loss, bisa jadi seperti ini, ya. Bit error-nya tinggi sekali, tidak mencapai rendah sekali. Yang kita kendaki kan ini, ya, bit error itu kecil sekali, ya. Data bitnya gitu kan masih bisa diterjemahkan menjadi konfigurasi kan biner 0101 di receiver, ya, sehingga data itu tidak mengalami kerusakan seperti itu. Nah, ada pertanyaan saudara-saudara? Oke, Izin Pak, ya silakan. maaf saya tanya tentang bit error rate ini Pak. Apakah ada kondisi ideal di mana bit error rate-nya itu maksudnya semua bit terkirim 100%. Kalau ada bit error rate-nya angkanya berapa Pak? Kalau semua datanya itu berhasil dikirim 100%. Halo? Iya Pak. Ya, silakan diulangi, nggak dengar. Adakah kondisi ideal di mana semua data yang dikirim itu tidak ada bit yang hilang? Kalau Ya, ada tidak, Pak, pasti ada hilang. Ini ya, pasti ada yang pasti. hilang ya. Ya, karena tadi ya saya sebutkan ya, Oh, medium transmisi itu tidak ideal. Ya, tidak ada yang ideal di dunia ini. Ya, coba Anda perhatikan ya kan, itu hal yang sederhana aja kan. Air dari gunung, Anda tinggal di mana? Tinggal di mana? di Banyuwangi Pak. Wah, Di Banyuwangi, Banyuwangi. apalagi Banyuwangi banyak Gunung Raung dan sekitarnya. Dari Gunung Raung sampai ke pantai Banyuwangi, air itu mulus, putih, jernih. Biasanya semakin ke bawah semakin Nah, keruh. ya seperti itu. Data itu seperti itu. Semuanya. Fiber optik ya, yang paling cepat sendiri itu ada, ya, noise-nya ada juga. Kenapa? Karena ada fenomena yang namanya absorption, ya, absorption. Sinar laser yang hebat itu ya merambat di fiber optik itu sangat cepat, ya, apalagi slot optiknya single mode, ya, dia melewati core, ya, langsung apa itu dengan cepat gitu kan, langsung menuju ke penerima. Itu aja masih ada noise-nya. Kenapa ada noise-nya? Karena medium slot optik itu sendiri sebagai material yang bisa menghantarkan cahaya itu masih menyerap.
menyerap. Penyerapannya itu terakumulasi dalam sekian puluh meter, puluhan kilometer, ratusan kilometer kan. Akhirnya menjadi penyerapan cahaya. Ya, sehingga terjadi atenuasi. Nah, sama gelombang elektromagnetik ya dari wireless, dari mana saja kan, itu selalu ada yang namanya interaksi dengan medium. Nah, dalam ilmu fisika, ya kan, saudara-saudara, gelombang elektromagnetik itu yang kita lihat kan seperti sinusoidal gini ya, bolak-balik ini kan, ideal gitu kan, ini enggak? Siapa nggak pernah lihat gelombang elektromagnetik visualisasinya, maksud saya? Iya, Pak. Nah, itu ideal kalau dalam ruang hampa. Jadi banyak guru-guru banyak orang itu lupa mengajarkan kan bahwa gelombang elektromagnetik yang kita lihat dalam buku ataupun juga dalam visualisasi ya itu sinusoidal itu kalau ruang hampa. Kenapa? Tidak ada pengaruh medan elektromagnetik di situ. Tapi kalau sudah pengaruh medan elektromagnetik bentuknya tidak lagi sinusoidal. Nah, sinusoidal ini kan sebetulnya kan data ya. Dia membawa data ya. Nah, itu sayangnya ya. Jadi apa akhirnya gelombang sinusoidal itu tidak perfect sinusoidal waktu merambat dimanapun ya. Karena apa? Karena ada pengaruh-pengaruh medan dari material-material yang dilalui. Sehingga apa? Sehingga otomatis berpengaruh kepada data. Nah, berpengaruh pada data ditambah dengan akumulasi noise sehingga pasti ada data yang hilang. Nah, gitu. Nah, cuma bedanya data yang hilang itu masih dalam batas toleransi. Ya, gitu kan. Anda moto siapa punya kamera paling bagus di sini? Kamera Nikon misalkan apa gitu ya. Halo? Nah, itu juga sama ya. Pak, saya pakai kamera yang paling canggih, Pak. Kamera saya itu bisa motret orang gitu kan dari jarak ya misalkan sekian kilometer. Bisa zooming. Zoom itu saudara-saudara, itu juga banyaknya errornya. Ya. Banyak errornya apa? Signal to noise ratio-nya semakin turun. Dia bisa nangkap gitu kan puluhan kilometer gitu kan. Nah, sama banyak errornya. Bandingkan Anda dengan moto jarak 3 meter. Nah, kalau jarak 3 meter kan aman ya, relatif nggak ada data yang loss di situ. Tapi kalau udah jarak puluhan kilometer, terpotret, sama. Cuma kualitasnya menurun akibat apa? Signal to noise ratio. Nah, itu ya. Paham kira-kira ya, saudara ya? Halo? Iya, Pak. Terima Nah, kasih, gitu Pak. ya. Jadi selalu ada ya, error itu selalu ada. Sehingga di dalam ilmu coding kita saudara-saudara ada yang namanya error correction. Ya, error correction. Jadi data yang dikirimkan ini dikoreksi nanti. Dikoreksi di mana? Di penerima. Nah, itu metodenya adalah forward error correction. Bagaimana cara kita memperbaiki data ini ya? Karena waktu kita nggak cukup ya kan untuk menerangkan ini kan di dalam satu semester ini kan. Ya paling tidak saya kenalkan dulu ya. Pak, data ini salah. Kalau data salah diapakan? Diperbaiki. Apa metodenya dalam ilmu coding? Forward error correction. Nah, gimana caranya? Kita punya acuan referensi data 1 gigabit. 1 gigabit itu di-record. Ya, bentuk bit-bit yang salah nanti itu diperbaiki di sisi penerima sehingga bisa dibalikkan normal lagi. Nah, gitu caranya ya. Ada beberapa macam cara teknik-teknik untuk memperbaiki bit-bit yang salah yang diterima tadi ya. Jadi tetap ya kan konsekuensinya adalah bit-bit yang salah itu pasti ada akibat bukan karena codingnya, tapi karena memang karakteristik gelombang elektromagnetik itu waktu membawa data itu berinteraksi dengan medium. Medium yang macam-macam ya. Medium ya kan. Sehebat apapun medium itu ya kan, katakanlah serat optik saja, itu juga masih ada kelemahan. Ya apalagi medium yang bersifat random yang sehari-hari yang kita lihat seperti ini. Ya. Nah, itu ya jawabannya ya, Mas itu tadi ya. Mas Mugico ya. Nah, oke. Ya, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, oke. Nah, saudara-saudara, dua parameter tadi itu gitu kan, bit error rate ya dan SNIR ya. SNIR ini nama tepatnya adalah SNR gitu ya, signal to noise ratio. Itu menjadi parameter ya kan bagi kita ya kan orang-orang yang coding ya untuk membuat satu metode coding yang aman dari gangguan medium tadi. Untuk apa? Untuk memperbesar signal to noise ratio dan memperkecil bit error rate. Nah, tugas kita itu hanya di situ, ya.
memperbesar SNR, memperkecil bit error rate. Bukan menghilangkan, tidak bisa dihilangkan. Pasti ada, ya. Pasti ada. Jadi apa tugas kita? Mendesain ya metode-metode coding sinyal atau informasi ya dengan cara berbagai macam, ya turbo coding, ya Huffman coding, ya macam-macam, ya CDMA, ya kemudian apa itu FDMA kan, orthogonal frequency division multiple access, macam-macam ya. Teknologi coding itu berkembang-kembang ya. QPSK ya, pulsive keying ya, kuadratur pulsive keying, macam-macam teknologinya ya. Teknologinya itu semua software semua ya. Teknologi software gitu kan yang kita desain ya kan untuk mendesain ya kan channel coding information tadi ya. Nah, saudara-saudara, itu materi kita hari ini ya. Untuk UAS-nya ya, nanti akan saya buat Zoom sendiri kan minggu depan ya. Betul. Minggu depan kita ada UAS ya, minggu depan ya. Ada UAS ya. Nanti akan saya jelaskan ya metode UAS-nya ya, karena betul. Saya belum ketemu softwarenya yang bisa mudah untuk Anda ya. Software yang mudah untuk simulasi coding channel dari transmitter ke receiver ya. Saya nyari belum ketemu kemarin ya. Jadi tunggu dulu ya saudara-saudara ya untuk penjelasan UAS-nya ya. Untuk itu menggunakan software apa nanti ya. Bisa ya? Ya, Pak. Ya, oke. Ya. Rencana saya pakai MATLAB sebenarnya ya, software MATLAB. Tapi software MATLAB ini sangat besar. Saya khawatir laptop Anda nggak kuat ya. Padahal MATLAB itu sudah sangat bagus ya. Tapi saya pikirkan dulu ya. Anda pernah pakai software MATLAB, saudara-saudara? MATLAB? Pernah, Pak. Bisa ya, gampang kok MATLAB itu, ya, gampang sekali, ya. Bisa ya kira-kira ya kalau pakai MATLAB ya. Halo? Bisa, Pak. Kuat Bang, laptopnya. Iya, iya, iya. Kuat Pak. Kuat ya. Kalau kuat, alhamdulillah ya. Ya, berarti pakai MATLAB ya untuk simulasi coding tadi ya dan ngukur performansinya ya, gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan ya, bentuk pertemuan selanjutnya ya, minggu depan ya, untuk simulasi channel coding information via MATLAB ya, dan cara ngukurnya ya. Itu ya, saudara-saudara ya. Oke, terima kasih untuk Anda hari ini ya. Minggu depan kita satu Zoom lagi aja kan untuk penggunaan MATLAB untuk UAS ya. Sekian dari saya, saudara-saudara. Terima kasih atas waktunya kan. Selamat sore, salam sejahtera ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Mas ya.